Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katlea Amanda, NPM 237554041, Program Studi Akuntansi Perpajakan kelas 3B. Saya akan menjelaskan tentang PSAK 207 mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode atau periode tertentu. Kegunaan laporan arus kas memberikan informasi untuk menilai. Yang pertama itu ada kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua itu ada kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Yang ketiga itu ada timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang keempat itu ada transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun secara non tunai. Perkenalkan, nama saya Ade Dewi Nuriska dari kelas 3B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai laporan arus kas yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kas dan juga setara kas. Kas merupakan saldo kas yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat untuk dijadikan kas dengan jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Arus kas juga tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas ataupun setara kas. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai penyajian laporan arus kas. Dalam penyajian laporan arus kas sendiri ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama menurut arus kas operasional atau aktivitas operasional, di mana bahan penyusunnya untuk menyusun laporan ini itu dapat dilihat dari laba rugi, perubahan aset lancar, dan juga perubahan liabilitas jangka pendek. Yang kedua menurut aktivitas investasi, di mana kita dapat mencari sumber informasinya, yaitu dari perubahan aset melancar atau aset tetap. Dan yang ketiga ada dari aktivitas pendanaan, di mana informasi untuk aktivitas pendanaan ini kita dapat memperolehnya di perubahan liabilitas jangka panjang dan juga perubahan ekuitas yang ada pada di laporan posisi keuangan. Saya Aufa Baladika Muhammad Nabil Karim dari kelas 3B Akuntansi Perpajakan dengan nomor pokok mahasiswa 237555040 akan menjelaskan tentang apa itu arus kas operasi. Jadi, arus kas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utamanya menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Metode langsung ataupun metode tidak langsung. Kalau metode langsung, itu mengelompokkan dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Lalu untuk metode tidak langsung, laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual dalam aset lancar dan kewajiban lancar, dan unsur yang tidak terkait aktivitas operasi. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung karena memiliki informasi yang lebih berguna. Arus kas operasi terdiri dari inflows dan outflows. Inflows-nya yaitu penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, dan pendapatan lain, penerimaan dari pendapatan sewa ataupun restitusi pajak, penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Sedangkan outflows atau kas keluar ada pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek di perusahaan efek, dan pengembalian kredit bank, pembayaran biaya operasi, dan pembayaran bunga pajak. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amar Rizky Ramadan dari Program Studi Akuntansi Perpajakan NPM 237555038 dan saya dari kelas 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aktivitas operasi metode tidak langsung. Perubahan akrual aset dan liabilitas untuk aktivitas operasional. Laba sebelum pajak dan bunga ditambah kerugian dan dikurang keuntungan aktivitas investasi dan pendanaan, ditambah beban bukan kas seperti di depresiasi dan amortisasi. Dan lalu arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali yang boleh dilaporkan neto. Maka nama saya Arinia Amanda, NPM 237555039, akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama, laporan arus kas. Dalam laporan arus kas itu ada arus kas bunga dan dividen yang diungkapkan secara terpisah. Di dalamnya itu dibagi dari pertama, beban bunga itu disajikan ke arus kas operasi atau pendanaan. Terus yang pendapatan bunganya itu ke arus kas operasi yang investasi dan investasi atau investasi. Terus kalau dividennya itu arus kas pendanaan atau operasi. Nah, pendapatan dividennya itu arus kas operasi atau investasi. Yang kedua, arus kas yang berkaitan sama pajak penghasilan dan bunga pinjaman itu juga terpisah diungkapinnya. Terus ada perubahan nilai tukar dalam laporan keuangan itu untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Terus yang terakhir, pengungkapan transaksi non kas sampai investasi dan pendanaan. Lanjut di pelaporan arus kas atas dasar neto. Itu arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Yang berikut ini disajikan menurut kas bersih atau neto. Pertama, penerapan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi. Terus ada penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dan perputaran yang cepat. Terus untuk lembaga keuangan dengan arus kas bersih. Terus penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito. Ada pendapatan, terus ada penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain. Dan yang terakhir, pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Arsinta, NPM 237555037, Program Studi Akuntansi Perpajakan kelas 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang investasi dalam asosiasi, anak, dan bisnis lain. Yang pertama, itu ada investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investor. Yang kedua, ada arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas, anak, dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Dan yang ketiga, ada pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas, anak, dan bisnis. Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama ada jumlah imbalan, yang kedua ada persiimbalan yang merupakan kas atau setara kas, yang ketiga ada jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian hilang, dan yang keempat ada jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas di mana pengendalian hilang. Selanjutnya ada ketentuan lain. Ketentuan lain ini ada 3. Yang pertama ada transaksi investasi dan pendanaan non-kas diungkapkan pada bagian lain laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan. Yang kedua ada investasi mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam LAK dengan pos yang sama yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir ada entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha, restriksi beserta pendapat manajemen.